menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diserahkan oleh pengadu terdapat perubahan pada hasil Kapko DPR dengan hasil Provinsi DPR, yaitu suara Partai Nasdem pada model hasil Kapko DPR Kabupaten Sumedang sebanyak 51859 suara, sedangkan suara calon anggota DPRD Partai Nasdem nomor 5 Dapil Jawa Barat 9 atas nama Ujang Bay sebanyak 10568 suara. Pada model hasil Provinsi DPR Provinsi Jawa Barat, suara Partai Nasdem di Kabupaten Sumedang berkurang sebanyak 4015 suara menjadi 1844 suara, dan suara Ujang Bay bertambah sebanyak 4015 suara menjadi 14673 suara. Video bukti P5. Sehingga perubahan suara pada rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan suara Ujang Bay di Dapil Jawa Barat 9 semula 27531 suara menjadi 31546 suara. Sehingga Ujang Bay menjadi ranking 1, sedangkan pengadu yang mendapatkan suara terbanyak 30743 menjadi ranking 2. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa proses rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat yang direkam secara live streaming di kanal YouTube KPU Provinsi Jawa Barat, namun khusus video rekapitulasi untuk Dapil Jawa Barat 9 hilang dari daftar video live streaming di akun YouTube KPU Provinsi Jawa Barat karena telah di-unlist oleh pihak terkait atas nama Muhammad Refandi selaku staf partisipasi masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat. Bahwa berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang diperlihatkan oleh pihak terkait atas nama Muhammad Refandi kepada Majelis Sidang Pemeriksa tanggal 15 Oktober 2024 yang berisi percakapan antara Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat atas nama Chairuman Setia Nugraha dengan pihak terkait atas nama Muhammad Refandi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 18.00 WIB bahwa ada perintah dari Teradu untuk melakukan take down video pembacaan daerah pemilihan Jawa Barat 9. Bahwa pihak terkait atas nama Muhammad Refandi menyampaikan kepada Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bahwa video live streaming YouTube bisa di-hide tanpa dihapus. Kemudian pihak terkait melakukan analis video live streaming rekapitulasi perhitungan suara daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang yang dibacakan pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5, sehingga video live streaming tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pihak terkait atas nama Herdi Ardia selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat baru mengetahui soal takedown video live streaming rekapitulasi penghitungan suara untuk Dapil Jawa Barat 9 ketika mendapatkan informasi dari Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat atas nama Khairuman Setia Negara. Saya ulangi, Khairuman Setia Nugraha. Informasi yang disampaikan oleh pihak terkait Khairuman Setia Nugraha kepada pihak terkait atas nama Hedi Ardia bahwa Kasubag Data dan Informasi atas nama Ramdhani dimintai tolong oleh KPU Kabupaten Sumedang untuk mengirimkan video live streaming rekapitulasi penghitungan suara KPU Provinsi Jawa Barat. Sehingga Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat atas nama Khairuman Setia Nugraha menanyakan kepada pihak terkait Hedi Ardia apakah link video tersebut bisa dikirimkan ke KPU Kabupaten Sumedang. Menurut keterangan pihak terkait anggota KPU Provinsi Jawa Barat atas nama Hedi Ardia bahwa takedown yang dilakukan bahwa takedown dilakukan atas perintah langsung dari Teradu dengan alasan sedang dilakukan proses pencermatan di tingkat KPU Provinsi RI. Saya ulangi, pencermatan di tingkat KPU RI. Bahwa pihak terkait anggota KPU Provinsi Jawa Barat atas nama Hedi Ardia sempat marah karena sebagai ketua divisi yang membidangi justru tidak mengetahui soal penghapusan video live streaming yang dilakukan oleh staf partisipasi masyarakat atas nama Muhammad Refandi atas perintah Teradu. Atas kejadian tersebut, pihak terkait mengeluarkan maklumat bahwa mulai saat ini tidak boleh ada kegiatan apapun dan keputusan apapun tanpa sepengetahuannya. Pihak terkait menyampaikan bahwa saya bertanggung jawab betul terhadap divisi ini. Saya pasang badan sejak kejadian ini. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa admin Sirekap atas nama Gemayel Paulus Aruan telah membuat akun Sirekap untuk ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan akun Sirekap untuk operator atas nama Abu Hanifah dan Respati Gumilar Inkasu pihak terkait pada bulan Februari 2024. Bahwa fungsi admin adalah melakukan pembukaan dan finalisasi Sirekap. Admin tidak berwenang melakukan entry data pada Sirekap. Bahwa pada saat dimintai keterangan pada sidang pemeriksaan terkait dengan proses berlangsungnya rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat, admin Sirekap atas nama Gemayel Paulus Arwan selalu memberikan jawaban tidak tahu, lupa, dan tidak ingat terkait penggunaan aplikasi Sirekap pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, DKPP menilai tindakan Teradu tidak dapat melakukan
DKPP menilai tindakan teradu yang tidak melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir model D hasil Provinsi DPR Dapil Jawa Barat 9 yang meliputi Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang sebelum melakukan penandatanganan adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut etika dan penyelenggara pemilu. Teradu tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenang melindungi kemudian suara rakyat, sehingga terjadi pergeseran perolehan suara Nasdem kepada calon anggota DPR RI yang menimbulkan kerugian terhadap pengadu. Dalih teradu tidak mengetahui terjadinya perubahan perolehan suara tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Teradu selaku ketua seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 4 huruf E PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, yaitu Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil, terlebih berdasarkan alat bukti dalam persidangan teradu memberikan perintah melalui percakapan WhatsApp kepada staf partisipasi masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat atas nama Muhammad Rifandi melalui Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat atas nama Khairuman Setia Nugraha untuk melakukan take down video live streaming untuk pembacaan rekapitulasi Dapil Jawa Barat 9. Teradu terbukti tidak jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 9 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. A. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan pada publik dengan benar berdasarkan data dan atau fakta. Pasal 10 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu dalam melaksanakan prinsip adil penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. A. Memperlakukan secara sama setiap calon peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam pasal 15 huruf A, huruf C, dan huruf D Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu dalam melaksanakan prinsip profesional penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. A. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. C. Melaksanakan tugas sesuai jabatan kewenangan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Dan D. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan 5 kesimpulan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Saya ulangi. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Ulang, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan teradu untuk sebagian. 2. Saya ulang, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.